Pemirsa, penyanyi dangdut Dewi Persik masih geram mendengar sikap Rosa Meldianti, keponakannya yang membalas postingannya itu. Ya, DP, begitu istri Angga Wijaya itu biasa dipanggil, sempat memposting di akun media sosialnya yang mempertanyakan keberadaan Meldi. Akibatnya, Meldi kembali merasa disudutkan. Apalagi dalam postingan itu, kalimat DP seakan menyebut Meldi kabur dan sedang dicari oleh polisi atau masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Karuan saja, keponakan DP yang baru mulai menggeluti dunia hiburan merasa dicemarkan namanya. Ya kan karena di sini juga merasa dicemarkan juga namanya seperti itu kan. Itu Meldi lagi buronan gitu kan, dicari polisi kabur, gak ada di kontrakan. Di situ udah berita hoax dong, terus dia juga nantinya ada awas nanti peringatan DPO dan lain-lain seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai DPO, penyidik itu akan memberikan surat sesuai dengan alamat terlapor. Itu kan lama-lama jadi DPO dong, karena alamatnya yang dia beri kepada polisi anggaplah tidak kooperatif. Saat disinggung lebih jauh, DP yang ditemui usai menjalani perawatan rutin mengaku bosan membicarakan perselisihannya dengan sang keponakan. Teman-teman aja sudah bosan dengan beritanya, apalagi saya ngomongin dia gitu, nggak penting. Kalau mengenai hal itu harus tanya sendiri sama pengacara saya. Nada suara DP mulai meninggi ketika disinggung soal perasaannya melihat keponakannya mulai diperiksa polisi. DP mengaku tidak takut dengan keberanian Meldi, sebab saat ini ia memiliki bukti yang mumpuni untuk menggiring keponakannya itu mendekam di penjara. Sebab DP menyebut Meldi sebagai keponakan yang dianggapnya sebagai orang yang tidak tahu diri. Bukan masalah puas atau tidak, Mbak, tapi setidaknya ini menjadikan pembelajaran untuk berhati-hati, jangan suka memfitnah orang. Dia mau kasih saksi 1000 pun, bukti itu tidak akan pernah bisa mati, karena nomor satu itu adalah bukti. Di Jakarta ini keras, say. Jadi nomor satu adalah attitude dan sopan santun. Kita nggak punya itu susah. Jangan bilang tantenya kejam. Tante ini tidak akan kejam kalau misalkan dia tidak melunjak. Pemirsa, makanan dengan siraman saus atau taburan topping beraneka macam mungkin terlalu biasa. Belakangan ini, di New York, Amerika Serikat, ayam goreng bertabur emas 24 karat tengah menjadi perbincangan hangat. Wow, luar biasa. Emas ternyata tidak saja memberi kesan mewah dalam bentuk perhiasan, tapi juga bisa jadi bahan campuran menu makanan. Ya, itulah yang disajikan sebuah restoran milik sahabat artis Kim Kardashian di New York, Amerika Serikat. Menu hidangan ayam goreng berlapis emas 24 karat yang dikenal dengan nama Food God 24K Gold Buffalo Wings itu sengaja dimunculkan untuk meningkatkan citra menu makanan siap saji, terutama bagian sayap ayam. Proses pembuatan sayap goreng berbalut saus emas itu cukup rumit. Pasalnya, sayap ayam harus direndam dengan campuran mentega dan madu hingga 24 jam lamanya. Setelah mengalami proses marinasi, sayap ayam kemudian digoreng dan dikombinasikan dengan saus emas metalik yang memberikan tampilan glossy dan sangat menarik. Wajar jika satu porsi ayam goreng dibanderol $1.000 atau setara 15 juta rupiah. Wow! Yang kayak ada di kafe-kafe di negara mana gitu ya. Enggak sih. Tahu ada coklat, ada apa gitu. Enggak serem lah, itu kan mengandung bahan logam. Bahaya. Emas mah udah cukup dipakai aja. Itu jangan dimekong. Untuk orang-orang yang kaya sih nggak apa-apa ya, cuman kalau misalkan orang-orang yang mikir lebih lanjut lagi pasti mikirnya wah lumayan nih bisa buat beli apa gitu. Jika ayam goreng berlapis emas murni menjadi sensasi makanan di New York, Amerika, di kota Abu Dhabi tersaji cappuccino bertabur emas murni yang dihargai $25 atau sekitar Rp375.000 per cup. Bayangkan saja, bangun pagi di Abu Dhabi serasa raja di zaman modern, bukan? Sekarang kan aku tuh anak milenial ya. Anak milenial itu termasuk anak-anak yang apapun yang kita lakuin tuh harus kita publikasi, harus di-share gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nyobain yang terbuat dari emas, ya selain karena
rasa ingin tahu aku besar, jadi aku juga pengen posting ke orang lain, aku pengen kasih tahu, oh begini loh yang terbuat dari emas, makanan ini gitu. Ya lumayan mahal ya, ratusan ribu ya, 300 ribuan gitu lebih. Kalau untuk dari segi gizinya nggak tahu deh, apakah kalau misalkan emas kan biasanya dipakainya di luar tubuh, ketika masuk ke dalam tubuh dikonsumsi sama tubuh, efeknya seperti apa kan juga nggak tahu nih ya, mudah-mudahan bagus gitu. Dan yang lebih sensasional adalah menu hidangan berlapis emas yang satu ini, Frozen Hot Chocolate. Ada beberapa hal yang membuat hidangan penutup ini istimewa dan mewah sampai dibanderol harga 25 juta rupiah. Selain karena bahan bakunya dari coklat dan dicampur emas, juga dihiasi sendok berlian. Ya kalau gue sih nggak bakal beli ya, nggak cocok mas, mulut saya mah kampung. Gue mah pulang dari luar negeri aja, kelihatan aja di fotonya indah. Gue mah udah pengen makan makanan Indonesia, udah makanan pakai tangan udah paling nikmat, udah paling ini, udah telur ceplok sama kecap aja gue hidup. Jadi nggak usah nyari-nyari emas lah, sayang-sayang juga duitnya. Menu hidangan berlapis emas tampaknya sedang tren di belahan dunia. Apa kata ahli gizi terkait makanan yang berbahan emas murni? Tidakkah berdampak negatif untuk kesehatan? Kalau yang jenisnya food grade itu boleh untuk dikonsumsi, artinya memang tidak akan ada reaksi apapun dalam tubuh kita. Jadi dia hanya sekedar melewati pencernaan, kemudian setelah itu ketika di usus halus itu kan harusnya ada penyerapan makanan ke darah kita ya. Nah ini nggak terjadi khusus untuk emas yang murni tadi. Dia sifatnya dia akan langsung melewati saluran cerna menuju pembuangan eliminasi kita di usus besar. Dan hitungannya pun 4 jam mungkin sudah bereaksi untuk bisa dikeluarkan gitu. Karena sifat emas murni itu inert, benar-benar inert, jadi tidak akan ada reaksi apapun.